A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pagi ini ya kita akan teruskan penjelasan-penjelasan dari Prof. Zaini Dahlan di surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Beliau jelaskan itu dulu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kita baca penjelasan beliau. Surah ini dahului sumpah dengan benda angkasa seperti matahari dengan sinarnya, bulan dengan kelembutannya, siang serta malam yang terbentuk oleh peredaran benda-benda tersebut. Jadi episentrumnya ternyata tetap matahari dan bulan. Jadi dua sumpah di awal itu sebagai pengunci terhadap informasi-informasi berikutnya. Ditonjolkan langit yang nampak kokoh dan indah, juga bumi yang sangat ramah kepada penduduk, dan tak ketinggalan dengan jiwa yang menghidupi dan mengarahkan perjalanan hidup manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha menjadi penutup dari sumpah-sumpah yang ada di atasnya. Semua itu untuk menggugah perhatian tentang peran pentingnya benda-benda itu bagi manusia. Dan memang manusia tidak mungkin hidup tanpa benda-benda itu yang sengaja dicipta Allah untuk kepentingannya. Wasyamsi wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha wan nahari wal laili wasyama'i wal ardi. Itu semuanya tercipta untuk kepentingan kehidupan manusia. Secara khusus disebut jiwa yang sangat canggih diciptakan, yang diharapkan dapat dibina dengan baik sehingga mampu memimpin hidup manusia ke arah yang dikehendaki ciptaan. Jiwa manusia merupakan rahasia ketuhanan yang sangat besar, yang sejak lama dipelajari dan diteliti, namun rahasianya belum tersingkap seluruhnya. Pertanyaan tentang roh, tentang jiwa, itu pertanyaan yang perennial, yang dari zaman dahulu, sejak zaman para filosof itu, sejak zaman agama belum datang, itu menjadi pertanyaan yang akan terus ada dalam diri manusia. Cuman oleh agama kemudian dikunci supaya perhatian kita tidak terfokus kepada hal-hal yang metafisik. Maka di Quran itu dikunci wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Itu urusan Tuhan. Tidak usah terlalu detail menelisik apa sih ruh, bentuknya seperti apa sih tempatnya, di mana sih tempatnya. Itu tidak perlu ditanyakan lebih detail karena nggak ada gunanya. Cukup, makanya di Quran itu dikunci itu urusan Tuhan, tidak perlu kamu tahu ya macam-macam. Dan bagi mereka yang hatinya ada kesediaan untuk beriman akan mengakui kebesaran Allah, dan selanjutnya akan menjadi petunjuk dalam menemukan jalan yang benar. Hidupnya akan tenang dan tentram karena iman dan kepasrahannya yang kepada yang Maha Benar.
Allah menerangkan tingkat kecanggihan jiwa yang hanya untuk makhluknya, manusia saja. Dengan jiwanya, ia dapat mengetahui yang baik dan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang benar dan yang salah. Mengetahui yang dapat memberi guna dan yang membahayakan diri. Kemampuan ini ada sejak kecil dan berkembang sejalan dengan meningkatnya akal dan pengetahuan. Jadi manusia itu sejak kecil dia sudah diberikan fitrah. Jadi fitrah itu kalau kita belajar yang di ilmu pendidikan, ilmu psikologi, itu kan potensi dasar. Jadi uh, apa itu? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Semua manusia itu terlahir dalam kondisi yang fitrah, suci. Fabawahu yuhawidanihi ayunasyranihi au yumajjisani. Orang tuanya itu yang nanti akan menentukan apakah dia akan menjadi yuhawidani Yahudi au yunasyranihi atau menjadi Nasrani au yumajjisanihi atau menjadi Majusi. Artinya eh, lingkungannya, orang tua itu kan lingkungannya itu yang akan membentuk apakah roh yang fitrah yang suci tadi akan tetap berkembang menjadi jiwa yang suci. Yang kalau itu terjaga nanti di akhir hayatnya akan terpanggil menjadi apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Jadi rentetannya kan dari fitrah yang suci tadi, kalau dia aflah man zakah, qad man dasah, kalau dia mampu zakah terus dikembangkan, dijaga kesuciannya gitu. Nanti di akhirnya itu dia akan ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Seorang anak yang lahir membawa jiwa yang masih utuh unsur-unsurnya. Tidak ada watak atau perangai yang diwariskan oleh pendahulu. Sejak lahir, maka lingkungan terutama bapak ibunya yang menjadi corak baginya. Jadi anak itu polos. Ya. Meskipun kalau dalam teori-teori pendidikan itu kan akhirnya nanti apakah anak itu apa itu nativisme, ada teori nativisme, ada teori apa itu nativisme sama ya apa yang lingkungan dulu, yang dibentuk lingkungan lupa saya. Nanti akan muncul teori yang konvergensi kan. Konvergensi itu yang ya anak itu punya bakat bawaan, tetapi dia dibentuk lingkungan. Jadi dan teori-teori Barat itu ada, jadi lupa saya. Nativisme, envirisme apa? Lingkungan, lingkungan. Jadi bentuk lingkungan. Nah yang ketiga itu biar konvergensi. 10 ya. Jiwa yang ada pada diri setiap orang harus dipelihara, dibina, dikembangkan, dan dibersihkan. Ini kenapa beliau memberikan kata dikembangkan dan dibersihkan? Karena kemarin kita sampaikan makna dasar dari zakah itu adalah suci dan berkembang. Zakat itu secara bahasa artinya suci dan berkembang. Harta yang dizakati itu akan menjadi suci dan berkembang. Nah, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Yurbi nanti dikembangkan, lipat ganda. Jiwa yang ada pada diri setiap orang harus dipelihara, dibina, dikembangkan, dan dibersihkan dari segala yang berpengaruh
Mereka yang memperhatikan jiwanya dengan baik, bahagia hidup, mempunyai kestabilan pribadi dan tidak mudah terseret lingkungan yang tidak sehat. Jadi orang itu kan kalau dia tidak membentuk lingkungan, dia akan dibentuk lingkungan. Tergantung keteguhan prinsip kita. Kalau orang itu punya prinsip yang teguh, orang di sekitarnya akan mengikuti prinsip dia. Tetapi kalau tidak, dia akan mengikuti prinsip orang. Makanya apa ya? Kalau Prof. Sutresno itu yang di UIN Kalijaga pernah menyampaikan begini, orang itu kalau punya arah hidup yang tegas, yang jelas, yang tertata, orang lain nanti akan mengikuti arah hidup yang dia bangun. Tetapi kalau tidak, dia akan mengikuti arus arah hidup orang lain. Makanya pentingnya kita membangun visi hidup yang jelas. Jadi kalau kita punya visi hidup yang jelas, orang lain akan mengikuti visi hidup kita. Tapi kalau tidak, kita akan menjadi pengekor terhadap visi hidup orang. Makanya ini ya, mempunyai kestabilan pribadi dan tidak mudah terseret lingkungan yang tidak sehat. Ini agama itu membentuk keteguhan. Mulai dari tauhid kita, la ilaha illallah. Itu kan membentuk kita tidak penakut, tidak sombong, tapi juga tidak minderan. La ilaha illallah, kita punya Allah. Jadi keteguhan la ilaha illallah sebenarnya sebagai prinsip dasar kokohnya tumbuh kita. Makanya kita itu akan tumbuh dengan akar-akar yang menghujam kuat, ataukah hanya akar yang serabut, yang kena angin sedikit langsung hilang. Nah, kokohnya akar itu ya di la ilaha illallah kalau kita. Jadi ketauhidan kita, kalau kita punya Allah, ya, itu nanti akan menuntut, akan mengarahkan kita itu kokoh di mana, mau ditancapkan dimanapun itu hidup dan kokoh. Kalau miar-miur, udah. Mempunyai kestabilan pribadi dan tidak mudah terseret lingkungan yang tidak sehat. Sedang yang mengabaikan akan rugi dan kecewa karena karunia Allah yang sangat berharga ini terlantar pembinaannya. Bahkan terimbas hal yang merusak seperti miras dan makanan haram. Mungkin kita tidak konsumsi miras, tetapi mungkin ada makanan kita yang tidak halal. Itu juga merusak jiwa. Atau perangai yang tercela. Dengan menjalankan ibadah dengan baik, jiwa terjaga kesehatannya dan kuat menuntun perilaku baik dan positif. Jadi saya dulu pernah analisis relasi antara iman dan amal. Semakin frekuensi amal seseorang itu tinggi, itu sebenarnya secara pelan-pelan dia juga akan mengokohkan keimanan. Nah, iman yang kuat itu juga akan mendorong beribadah dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Makanya dalam Islam itu kan dalam Quran amanu wa amil sholihat itu selalu tergandengkan. Coba kamu cari. Innalladzina amanu wa amil sholihat. Orang itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling tarik menarik. Itu linear, berjalannya linear. Kalau satu ngedrop, yang lainnya akan ikut ngedrop. Yang satu tinggi, itu yang lainnya akan terseret ikut tinggi. Jadi otomatis. Maka kaidah pembiasaan dalam tradisi ibadah. Ibadah itu kalau kita lihat,
Semuanya kan sebenarnya ada unsur pembiasaan dan sampai dengan itu mengkarakter. Kenapa sholat itu ada dimensi rutinitasnya? Puasa ada dimensi rutinitasnya. Zikir ada dimensi rutinitasnya. Jumlahnya, gerakannya, sebagainya. Itu dalam rangka untuk karakter pribadi yang karakter manusia itu terbentuk dengan pembiasaan. Ketika sudah terbiasa melakukan itu, maka secara refleks jiwa itu akan melakukan itu. Nah, sehingga nanti secara dengan sendirinya itu di batin akan terbentuk. Yaitu kira-kira catatan-catatan kecil dari penjelasan Prof. Zaini yang sudah kita baca tadi. Oke, saya kira itu saudara sekalian, sedikit demi sedikit mudah-mudahan berfaedah. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.